Andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya, kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Belakangan di sosial media dipenuhi dengan video ceramah dari seorang ulama bernama Gus Baha. Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya, tapi pernah mengistilahkan dirinya man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanah, siapa yang mau menghutangi kami. Tentu Allah itu tidak pernah hutang, apalagi gadekan BPKB itu tidak akan pernah ya. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami. Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah, semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwaha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlaq, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang nggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Video ceramah ulama bernama asli Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim ini bertebaran di YouTube dan media sosial lainnya. Beliau mengulas beragam topik keislaman, mulai dari fikih, ekonomi, dakwah, dan sebagainya. Gus Baha ini adalah santri kesayang dari almarhum ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, atau biasa dipanggil dengan Mbah Mun. Mbah Mun yang berada di Rembang, yang kini sangat populer dan viral itu. Akhir zaman saya mengenal Islam set dunia Lalu siapa sebenarnya sosok Gus Baha, ulama hafal Al-Quran 30 juz yang kini menjadi primadona di YouTube? Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama yang berasal dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Gus Baha adalah salah satu ulama ahli tafsir Dewan Ahli Tafsir Nasional yang berlatar belakang non-formal dan ahli tafsir yang mondoknya hanya di Nusantara. Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari silsilah keluarga ayah dari buyut hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Al-Quran yang handal. Sedangkan silsilah keluarga dari garis ibu Gus Baha merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem Bani Mbah Abdurrahman Syaiban atau Mbah Sambu, yang besarnya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Gus Baha kecil menempuh keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Di usia yang masih sangat belia, beliau menghatamkan Al-Quran beserta qiraat dengan lisensi yang sangat ketat dari ayah beliau. Karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan ketaatan dalam tajwid dan makhrijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang. Di Al-Anwar inilah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh ia selama mondok di Al-Anwar, seperti Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. Saat mondok di sana pula, Gus Baha menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan, Gus Baha adalah santri pertama di Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang ia ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya, karena kedalaman ilmu beliau, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha juga sosok santri yang dekat dengan kiainya.
Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi gurunya yaitu Syekhona Maimun Zubair untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari tabir, menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Lalu beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhona Maimun Zubair. Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhona saat memberikan mawaizah di berbagai kesempatan. Santri ideal menurut Kiai Haji Maimun Zubair, santri yang sebenarnya itu ya seperti Gus Baha. Kurang lebih seperti itulah ucapan Syekhona yang riwayatnya sampai ke penulis Mahat Ali, Jakarta. Dalam riwayat pendidikan semenjak kecil hingga pengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, Gus Baha hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu. Ketika sang ayah menawarkan kepadanya untuk mondok di Rusyaifah atau di Yaman, Gus Baha lebih memilih untuk tetap di Indonesia. Beliau berkhidmat kepada alma mater, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri. Gus Baha sendiri menikah dengan seorang putri kiai, pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Saat beliau berangkat ke Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya, Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler, bus biasa kelas ekonomi. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya dan menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santrinya di Karangmangu, Rembang yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya mereka menyusul ke Yogyakarta, patungan menyewa rumah di dekat rumah Gus Baha. Di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar yang akhirnya minta ikut mengaji kepada Gus Baha. Pada tahun 2005, Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Gus Baha pulang sementara waktu untuk ikut merawat sang ayah bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta sebab diamanati oleh ayahnya untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di Narukan. Selain mengasuh pengajian, Gus Baha juga aktif di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha juga diminta untuk mengasuh pengajian Tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta mendapat giliran minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut dijalani secara rutin oleh beliau sejak 2006 hingga saat ini. Gus Baha juga diamanati sebagai ketua tim Lajnah Mushaf. Timnya sendiri terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran seantero Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, Gus Baha termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan Gus Baha sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Karena itulah membuat Gus Baha benar-benar dikagumi kealimannya. Tidak kurang Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Quran, memuji Gus Baha karena mampu menguasai detail tafsir Al-Quran berikut fikihnya. Pengakuan serupa juga sempat dilontarkan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi, Ustaz. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Shatta, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Shatta turun ke bawah Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Termasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz, baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la.
dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya semua masuk, tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Mengenai kealiman Gus Baha, di balik penampilannya yang lekat dengan kemeja lengan panjang putih polos dan kopiah hitam yang sederhana pula, Gus Baha adalah ulama yang kajian-kajiannya banyak disukai umat.